Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa Alamanda. Saya adalah pendamping produk halal dari Kota Bogor di bawah Edukasi Wakaf Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan mengenai kewajiban sertifikat halal bagi para pelaku mikro dan kecil. Apa itu Sahati? Sahati adalah sertifikasi halal gratis yang telah digulirkan oleh Kementerian Agama di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Adapun yang menjadi dasar hukum kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2024 yaitu pertama, adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yaitu mengenai jaminan produk halal. Awalnya penetapan produk halal ini ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun saat ini kewenangannya telah dilimpahkan kepada BPJPH di bawah Kementerian Agama. Seiringan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka adanya perubahan logo yang awalnya merupakan logo bulat berwarna hijau yang tertera tulisan Majelis Ulama Indonesia. Kini logo halal telah berubah menjadi logo seperti gambar berikut yang bertuliskan Halal Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, maka kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, pelaku usaha mikro dan kecil wajib memiliki bersertifikat halal, di mana dalam proses pengajuannya didasari atas penyataan pelaku usaha mikro dan kecil atau yang dikenal sebagai self-declare. Apabila para pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki sertifikat halal terhadap produknya, maka telah tercantum pada pasal 149 ada beberapa sanksi administratif yang akan dikenakan terhadap para pelaku usaha, yaitu diantaranya 1. Peringatan tertulis, 2. Denda administratif, 3. Pencabutan sertifikat halal dan atau penarikan barang dari peredaran. Besaran denda administratif yang tercantum pada poin B tersebut nominalnya yaitu maksimal sebesar 2 miliar rupiah. Berikut akan saya jelaskan mengenai program Sahati atau sertifikasi produk halal gratis. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu tidak dikenai biaya atau gratis dengan beberapa syarat yang dinyatakan dalam nomor 2, yaitu 1. Belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal. Yang kedua, memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Ketiga, pelaku usaha merupakan produsen atau memproduksi barang dan bukanlah penjual. Berdasarkan keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023, proses pendampingan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu dilakukan berdasar penyataan pelaku usaha atau self-declare. Berikut adalah 13 jenis produk makanan yang dapat mengikuti program Sahati ini, yaitu 1. Olahan buah dan sayur.
2. Permen dan coklat. 3. Tepung dan sereal. 4. Roti dan bakery. 5. Ikan dan olahan perikanan. 6. Telur dan olahannya. 7. Gula, madu, dan pemanis. 8. Garam, rempah, saus, dan kecap. 9. Makanan ringan siap santap. 10. Kedai makanan dan minuman. 11. Susu dan analognya. 12. Lemak, minyak, dan emulsi lemak. 13 adalah produk es untuk dimakan. Berikut adalah beberapa jenis produk makanan beserta contoh dan KBLI yang tercantum dalam NIB pelaku usaha. Ada produk susu dan olahannya, produk lemak, minyak, dan emulsi lemak, produk es untuk dimakan, produk olahan buah, produk olahan sayur, produk coklat, jenis produk permen, selanjutnya jenis produk biji-bijian dan tepung, selanjutnya jenis produk sereal dan mie, selanjutnya jenis produk roti dan bakery, selanjutnya jenis produk bakery khusus, selanjutnya contoh jenis produk kue berbahan dasar beras, selanjutnya contoh jenis produk kue berbahan dasar beras, selanjutnya jenis produk kue kering dan puding, selanjutnya contoh jenis produk ikan dan olahan perikanan, selanjutnya jenis produk ikan dan olahan perikanan, selanjutnya contoh jenis produk ikan dan perikanan semi awet, selanjutnya adalah jenis produk dan telur dan olahannya, selanjutnya adalah jenis produk gula, madu, dan pemanis, selanjutnya adalah contoh jenis produk garam dan rempah, selanjutnya adalah contoh jenis produk saus dan kecap, selanjutnya adalah contoh jenis produk makanan ringan siap santap, selanjutnya adalah dan yang terakhir adalah contoh dari jenis produk kedai makanan dan kedai minuman, di mana kedua jenis ini termasuk dalam KBLI 56103 untuk produk kedai makanan dan KBLI 56304 untuk produk kedai minuman. Untuk produk minuman, ada 6 jenis yang dapat diajukan dalam program Sehati, yaitu 1. Aneka minuman ringan non soda, 2. Kopi, teh, dan sari kacang, 3. Susu dan campuran susu, 4. Minuman tradisional dan jamu, 5. Produk jus buah dan sayuran, 6. Konsentrat buah dan sayuran. Berikut adalah contoh jenis produk jus buah dan jus sayuran. Berikut adalah contoh jenis produk minuman non-soda. Berikut adalah contoh jenis produk minuman kopi, teh, dan sari kacang. Berikut adalah contoh jenis produk minuman tradisional dan jamu. Dan yang terakhir adalah contoh jenis produk minuman susu dan campuran susu yang termasuk dalam KBLI 10510. Poin 3, bagaimana berikut akan saya jelaskan mengenai proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis. Syarat utama yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mengajukan produknya dalam program Sehati ini adalah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Dan dalam NIB tersebut tercantum KBLI yang sinkron atau sesuai dengan produk yang akan diajukan dalam program Sehati. Selanjutnya, jika NIB dan KBLI pelaku usaha sudah sinkron atau sesuai, maka akan dilakukan pengisian data produk. Pengisian data produk mencakup nama produk, foto produk, bahan kemasan, proses produksi, bahan baku, dan bahan pembersih atau cleaning agent.
Jika semua data produk ini sudah terisi dan lengkap, maka selanjutnya akan masuk dalam proses pengajuan sertifikat halal, di mana proses pengajuan tersebut memakan waktu antara 14 sampai 60 hari kerja, yaitu meliputi proses verifikasi data, pengajuan ke Komite Fatwa, dan selanjutnya adalah proses penerbitan sertifikat halal. Dalam semua proses ini, para pelaku usaha tentunya akan didampingi oleh pendamping proses produk halal. Berikut adalah form pengisian pada sertifikasi halal.id, yaitu yang pertama yang harus diisi adalah mengisi data usaha. Dan jika data usaha ini sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pengisian data NIB. Dan jika NIB ini sudah lengkap, maka akan dilakukan penentuan KBLI dan mengupload foto produk yang akan diajukan. Jika semua tahapan selesai, maka akan dilakukan submit form. Berikut adalah contoh produk yang pengajuannya telah lulus verifikasi, di mana ada beberapa item yang harus dipenuhi, yaitu 1. Merek dagang. Merek dagang tercantum secara detail. Foto produk foto produk pun terlihat sangat jelas. Tidak difoto di lantai, tidak dipegang dengan tangan, dan diusahakan menggunakan background warna putih. Selain itu, produk harus memiliki label, baik berupa stiker ataupun label berupa tulisan tangan mengenai nama produk tersebut. Selanjutnya adalah pengisian mengenai KBLI, yaitu KBLI yang sesuai dengan produk yang diajukan. Selanjutnya adalah penentuan jenis produk. Jenis produk yang diajukan termasuk dalam jenis apa, ya, di mana hal ini disesuaikan dengan KBLI yang tercantum pada NIB. Selanjutnya dalam pengisian daftar bahan, yaitu pertama harus mengisi kelengkapan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Yang selanjutnya, pengisian jenis cleaning agent yang digunakan. Dalam pengisian jenis cleaning agent ini ada 2 hal yang harus diisikan, yaitu air dan jenis cairan pencuci piring yang digunakan. Selanjutnya adalah pengisian kemasan yang digunakan untuk mengemas produk yang akan dijual. Tahap selanjutnya adalah pengisian proses produk halal atau PPH. Dalam penulisan PPH ini harus dijelaskan secara rinci dan runut, di mana proses penjelasan dimulai dari penyajian bahan, pencucian bahan-bahan, pengolahan bahan-bahan, hingga tahap akhir produk dikemas dan siap untuk dipasarkan. Berikut adalah contoh produk yang lainnya yang telah lulus verifikasi dalam sertifikasi halal.id. Selanjutnya, data tersebut yang sudah lengkap kemudian akan diajukan ke Komite Fatwa melalui ptsp.halal.go.id, dan jika semua tahapan telah dilalui, maka produk tersebut akan diterbitkan sertifikat halalnya. Berikut adalah contoh sertifikat halal, di mana sertifikat halal ini memiliki 3 lembar. Bagian pertama berisi identitas pelaku usaha, jenis produk yang diajukan. Halaman kedua berisi lampiran nama produk yang diajukan, dan bagian halaman ketiga meliputi nama outlet yang didaftarkan pada proses pengajuan Sehati tersebut. Demikianlah paparan mengenai program Sehati. Saya mengimbau
kepada para bapak dan ibu, para pelaku usaha makanan dan minuman, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yuk yuk segera dihalalin produknya agar usaha Bapak dan Ibu makin berkah, makin unggul, makin laris, dan makin sejahtera. Demikian paparan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.